Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa. Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi Mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang. Juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Mentan hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September. Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi Mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Terakhir sebelum berangkat ya di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Italia, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia udah di ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen.
Ini tidak apa namanya kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harvith Hasnul Kolbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harvith di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harvith mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan mantan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harvith menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol. Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Harvith, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harvith menegaskan tidak. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harvith juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mentan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mentan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvith Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harvith Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK. Harvith meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harvith menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik lembaga anti rasuah mengamankan uang puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. Selain uang, penyidik juga menemukan dan mengamankan 12 pucuk senjata api. Kendati kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengungkap identitas para tersangka. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Ada indikasi kabur dari kasus KPK yang Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. komunikasi terakhir Sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma, Italia, juga
juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia? Pasti udah di Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kalau yang bicara dulu gimana? Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi dari arahan Pak Presiden itu penekanan aja Pak, singkat tadi dari Pak Presiden sudah ada penugasan bahwa digantikan oleh Ya Pak tentu, Wamen. itu secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan Pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden, tentu untuk mengisi kekosongan, apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis, tentu tidak harus berhenti. Begitu, cukup ya? Terima kasih Pak. Gimana? Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia. Silmi yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa hari ini menuturkan, berdasarkan data perlintasan dan kerjasama antar negara, Syahrul terakhir terdeteksi berada di Roma, Italia. Berdasarkan data imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023. Ketika itu, Syahrul menumpangi pesawat Qatar Airways menuju Roma dengan transit di Doha, Qatar. Silmi mengungkapkan, Syahrul semestinya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023, kemudian tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023. Namun Silmi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Syahrul terakhir kali diketahui tengah menjalani perjalanan dinas ke benua Eropa. Sementara itu pemirsa, Menkumham Yasona Lauli berbicara tentang keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yasona mengatakan SYL belum tercatat masuk ke RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Yasona mengatakan pihaknya juga tidak berwenang melakukan pencarian dan dia menyerahkan hal tersebut ke kepolisian dan KPK. Yasona mengatakan belum ada surat permintaan bantuan dari KPK. Politikus Partai Nasdem ini menjadi sorotan karena diduga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK pun telah menggeledah kediaman dan kantor Syahrul pada pekan lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihak penyidik akan memanggil para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Namun, dia tidak menjawab apakah ada peluang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut diperiksa oleh penyidik KPK. Dia meminta masyarakat untuk menunggu kasus ini berjalan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas maupun di kantor Kementan, penyidik KPK menyita sejumlah uang puluhan miliar rupiah di rumah dinas SYL dan juga mata uang asing. Selain itu ditemukan pula sebanyak 12 senjata api. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami senjata api tersebut yang ditemukan di rumah mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah senjata api tersebut ilegal atau legal dan juga apa kegunaannya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kedatangan Mas Febri hari ini, apakah pemeriksaan atau reunian? Boleh maju lagi Pak? Maju lagi. Sudah kejuan? Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk terus pengumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian,
Tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, ya, kurang lebih 30 miliar itu, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Ritonang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, nah, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu dari kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini. Tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke? Sandra? Katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai, Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air.
Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa. Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Menteri hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September. Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Terakhir sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia? Pastinya udah di. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harfiq di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harfiq mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan mentan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harfiq menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol.
Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Hafiz, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Hafiz menegaskan tidak. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Hafiz juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mentan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mentan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK. Harfiq meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harfiq menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik lembaga anti rasuah mengamankan uang puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. Selain uang, penyidik juga menemukan dan mengamankan 12 pucuk senjata api. Kendati kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengungkap identitas para tersangka. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Ada indikasi kabur dari kasus KPK yang Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. komunikasi terakhir sebelum berangkat ya di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia udah di ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi dari arahan Pak Presiden itu penekanan aja Pak, singkat tadi dari Pak Presiden sudah ada penugasan bahwa digantikan oleh
Ya tentu, itu secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan Pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden, tentu untuk mengisi kekosongan, apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis, tentu tidak harus berhenti. Begitu, cukup ya? Ya. Terima kasih Pak. Gimana? Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia. Silmi yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa hari ini menuturkan, berdasarkan data perlintasan dan kerjasama antar negara, Syahrul terakhir terdeteksi berada di Roma, Italia. Berdasarkan data imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023. Ketika itu, Syahrul menumpangi pesawat Qatar Airways menuju Roma dengan transit di Doha, Qatar. Silmi mengungkapkan, Syahrul semestinya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023, kemudian tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023. Namun Silmi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Syahrul terakhir kali diketahui tengah menjalani perjalanan dinas ke benua Eropa. Sementara itu pemirsa, Menkumham Yasona Lauli berbicara tentang keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yasona mengatakan SYL belum tercatat masuk ke RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Yasona mengatakan pihaknya juga tidak berwenang melakukan pencarian dan dia menyerahkan hal tersebut ke kepolisian dan KPK. Yasona mengatakan belum ada surat permintaan bantuan dari KPK. Politikus Partai Nasdem ini menjadi sorotan karena diduga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK pun telah menggeledah kediaman dan kantor Syahrul pada pekan lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihak penyidik akan memanggil para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Namun, dia tidak menjawab apakah ada peluang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut diperiksa oleh penyidik KPK. Dia meminta masyarakat untuk menunggu kasus ini berjalan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas maupun di kantor Kementan, penyidik KPK menyita sejumlah uang puluhan miliar rupiah di rumah dinas SYL dan juga mata uang asing. Selain itu ditemukan pula sebanyak 12 senjata api. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami senjata api tersebut yang ditemukan di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah senjata api tersebut ilegal atau legal dan juga apa kegunaannya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kedatangan Mas Febri hari ini, apakah pemeriksaan atau reunian? Maju lagi Pak. Maju lagi. Sudah kejauhan. Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, ya, kurang lebih 30 miliar itu, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada
sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Ritonang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Nah, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu dari kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini. Tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke? Sandra? Katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai, Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa. Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya.
Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kholbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Menteri hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September. Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi Mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia udah di ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kholbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harfiq di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harfiq mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harfiq menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol. Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Harfiq, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harfiq menegaskan tidak. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harfiq juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya.
Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mentan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mentan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK. Harfiq meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harfiq menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik lembaga anti rasuah mengamankan uang puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. Selain uang, penyidik juga menemukan dan mengamankan 12 pucuk senjata api. Kendati kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengungkap identitas para tersangka. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Udah indikasi kabur dari kasus KPK yang Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. komunikasi terakhir Sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu, kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma, Italia, juga ada di Spanyol. berarti Pak Menteri di Indonesia pasti udah di Ini belum tahu kita nih, posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi dari arahan Pak Presiden itu penekanan aja Pak, singkat tadi dari Pak Presiden sudah ada penugasan bahwa dijalankan oleh Ya tentu, itu secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan Pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden, tentu untuk mengisi kekosongan, apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis, tentu tidak harus berhenti. Begitu, cukup ya? Ya. Terima kasih Pak. Gimana? Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia. Silmi yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa hari ini menuturkan, berdasarkan data perlintasan dan kerjasama antar negara, Syahrul terakhir terdeteksi berada di Roma, Italia. Berdasarkan data imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023.
Ketika itu, Syahrul menumpangi pesawat Qatar Airways menuju Roma dengan transit di Doha, Qatar. Silmi mengungkapkan Syahrul semestinya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023, kemudian tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023. Namun Silmi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Syahrul terakhir kali diketahui tengah menjalani perjalanan dinas ke benua Eropa. Sementara itu pemirsa, Menkumham Yasona Lawli berbicara tentang keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yasona mengatakan SYL belum tercatat masuk ke RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Yasona mengatakan pihaknya juga tidak berwenang melakukan pencarian dan dia menyerahkan hal tersebut ke kepolisian dan KPK. Yasona mengatakan belum ada surat permintaan bantuan dari KPK. Politikus Partai Nasdem ini menjadi sorotan karena diduga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK pun telah menggeledah kediaman dan kantor Syahrul pada pekan lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihak penyidik akan memanggil para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Namun, dia tidak menjawab apakah ada peluang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut diperiksa oleh penyidik KPK. Dia meminta masyarakat untuk menunggu kasus ini berjalan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas maupun di kantor Kementan, penyidik KPK menyita sejumlah uang puluhan miliar rupiah di rumah dinas SYL dan juga mata uang asing. Selain itu ditemukan pula sebanyak 12 senjata api. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami senjata api tersebut yang ditemukan di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah senjata api tersebut ilegal atau legal dan juga apa kegunaannya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kedatangan Mas Febri hari ini, apakah pemeriksaan atau reunian? Maju lagi Pak. Maju lagi. Sudah kejauhan. Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, ya, kurang lebih 30 miliar itu, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Ritonang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu
Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini. Tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke? Sandra? Katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai, Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik, tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa. Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang. Juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Mentan hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September.
Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi Mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Terakhir Sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. berarti Pak Menteri di Indonesia udah di Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harfiq di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harfiq mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan mantan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harfiq menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol. Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Harfiq, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harfiq menegaskan tidak. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harfiq juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mantan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mantan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi Mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK.
Harfiq meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar Mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan Mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harfiq menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik lembaga anti rasuah mengamankan uang puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. Selain uang, penyidik juga menemukan dan mengamankan 12 pucuk senjata api. Kendati kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengungkap identitas para tersangka. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah, begitu. Ada indikasi kabur dari kasus KPK yang Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. komunikasi terakhir Sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu, kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma, Italia, juga ada di Spanyol. berarti Pak Menteri di Indonesia pasti udah di Ini belum tahu kita nih, posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi dari arahan Pak Presiden itu penekanan aja Pak, singkat tadi dari Pak Presiden sudah ada penugasan bahwa dijalankan oleh Ya tentu, itu secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan Pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden, tentu untuk mengisi kekosongan, apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis, tentu tidak harus berhenti. Begitu, cukup ya? Ya. Terima kasih Pak. Gimana? Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia. Silmi yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa hari ini menuturkan, berdasarkan data perlintasan dan kerjasama antar negara, Syahrul terakhir terdeteksi berada di Roma, Italia. Berdasarkan data imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023. Ketika itu, Syahrul menumpangi pesawat Qatar Airways menuju Roma dengan transit di Doha, Qatar. Silmi mengungkapkan, Syahrul semestinya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023, kemudian tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023. Namun Silmi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Syahrul terakhir kali diketahui tengah menjalani perjalanan dinas ke benua Eropa. Sementara itu pemirsa, Menkumham Yasona Lawli berbicara tentang keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yasona mengatakan SYL belum tercatat masuk ke RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Yasona mengatakan pihaknya juga tidak berwenang melakukan pencarian dan dia menyerahkan hal tersebut ke kepolisian dan KPK.
Yasona mengatakan belum ada surat permintaan bantuan dari KPK. Politikus Partai Nasdem ini menjadi sorotan karena diduga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK pun telah menggeledah kediaman dan kantor Syahrul pada pekan lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihak penyidik akan memanggil para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Namun, dia tidak menjawab apakah ada peluang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut diperiksa oleh penyidik KPK. Dia meminta masyarakat untuk menunggu kasus ini berjalan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas maupun di kantor Kementan, penyidik KPK menyita sejumlah uang puluhan miliar rupiah di rumah dinas SYL dan juga mata uang asing. Selain itu ditemukan pula sebanyak 12 senjata api. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami senjata api tersebut yang ditemukan di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah senjata api tersebut ilegal atau legal dan juga apa kegunaannya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kedatangan Mas Febri hari ini, apakah pemeriksaan atau reunian? Maju lagi Pak. Maju lagi. Sudah kejauhan. Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, kurang lebih 30 miliar itu, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Ritonang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Nah, itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu dari kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini. Tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke,
Sandra? Katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai, Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa. Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Mentan hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September. Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober.
sebelum berangkat ya di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia pasti udah di Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya Pak? ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harfik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harfik mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan mantan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harfik menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol. Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Harfik, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harfik menegaskan tidak. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harfik juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mantan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mantan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harfik Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi Mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK. Harfik meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar Mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan Mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harfik menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik lembaga anti rasuah mengamankan uang puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. Selain uang, penyidik juga menemukan dan mengamankan 12 pucuk senjata api.
Kendati kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengungkap identitas para tersangka. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah, begitu. Udah indikasi kabur dari kasus KPK yang Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. komunikasi terakhir Sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu, kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma, Itali, juga ada di Spanyol. berarti Pak Menteri di Indonesia pasti udah di Ini belum tahu kita nih, posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri, gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi dari arahan Pak Presiden itu penekanan aja Pak, singkat tadi dari Pak Presiden sudah ada penugasan bahwa dijalankan oleh Ya tentu, Menko. itu secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan Pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden, tentu untuk mengisi kekosongan, apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis, tentu tidak harus berhenti. Begitu, cukup ya? Terima kasih Pak. Gimana? Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia. Silmi yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa hari ini menuturkan, berdasarkan data perlintasan dan kerjasama antar negara, Syahrul terakhir terdeteksi berada di Roma, Italia. Berdasarkan data imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023. Ketika itu, Syahrul menumpangi pesawat Qatar Airways menuju Roma dengan transit di Doha, Qatar. Silmi mengungkapkan, Syahrul semestinya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023, kemudian tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023. Namun Silmi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Syahrul terakhir kali diketahui tengah menjalani perjalanan dinas ke benua Eropa. Sementara itu pemirsa, Menkumham Yasona Lawli berbicara tentang keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yasona mengatakan SYL belum tercatat masuk ke RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Yasona mengatakan pihaknya juga tidak berwenang melakukan pencarian dan dia menyerahkan hal tersebut ke kepolisian dan KPK. Yasona mengatakan belum ada surat permintaan bantuan dari KPK. Politikus Partai Nasdem ini menjadi sorotan karena diduga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK pun telah menggeledah kediaman dan kantor Syahrul pada pekan lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihak penyidik akan memanggil para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Namun, dia tidak menjawab apakah ada peluang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut diperiksa oleh penyidik KPK. Dia meminta masyarakat untuk menunggu kasus ini berjalan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas maupun di kantor Kementan, penyidik KPK menyita sejumlah uang puluhan miliar rupiah di rumah dinas SYL dan juga mata uang asing. Selain itu ditemukan pula sebanyak 12 senjata api. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami
senjata api tersebut yang ditemukan di rumah mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah senjata api tersebut ilegal atau legal dan juga apa kegunaannya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kedatangan Mas Febri hari ini, apakah pemeriksaan atau reunian? Maju lagi Pak. Maju lagi. Sudah kejauhan. Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk pengumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di mana rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, ya, kurang lebih 30 miliar itu, termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Ritonang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, nah, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu sekali kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini. Tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke? Sandra? Katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai, Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023.
Betul. Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa. Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi Mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang. Juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan Mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Mentan hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September. Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi Mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Komunikasi terakhir sebelum berangkat ya di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Italia, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia pasti udah di ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih
posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya, Pak? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harfik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harfik mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan mantan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harfik menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol. Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Harfik, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harfik menegaskan tidak. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harfik juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mantan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mentan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harfik Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK. Harfik meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harfik menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik lembaga anti rasuah mengamankan uang puluhan miliar rupiah dan mata uang asing. Selain uang, penyidik juga menemukan dan mengamankan 12 pucuk senjata api. Kendati kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian sudah naik ke tahap penyidikan, KPK hingga kini belum mengungkap identitas para tersangka. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Begitu. Ada indikasi kabur dari kasus KPK yang Wah, insya Allah sih enggak ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama agar bisa selesai. Komunikasi terakhir sebelum berangkat ya, di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia udah di ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari
posisi keberadaan Pak Menteri. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi dari arahan Pak Presiden itu penekanan aja Pak, singkat tadi dari Pak Presiden sudah ada penugasan bahwa digantikan oleh ya tentu itu secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan Pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis tentu tidak harus berhenti. Begitu. Cukup ya? Terima kasih Pak. Gimana? Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyatakan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum termonitor masuk ke wilayah Indonesia. Silmi yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa hari ini menuturkan, berdasarkan data perlintasan dan kerjasama antar negara, Syahrul terakhir terdeteksi berada di Roma, Italia. Berdasarkan data imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023. Ketika itu, Syahrul menumpangi pesawat Qatar Airways menuju Roma dengan transit di Doha, Qatar. Silmi mengungkapkan, Syahrul semestinya terbang meninggalkan Eropa pada 30 September 2023, kemudian tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2023. Namun Silmi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena Syahrul belum dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Syahrul terakhir kali diketahui tengah menjalani perjalanan dinas ke benua Eropa. Sementara itu pemirsa, Menkumham Yasona Lawli berbicara tentang keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yasona mengatakan SYL belum tercatat masuk ke RI setelah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri. Yasona mengatakan pihaknya juga tidak berwenang melakukan pencarian dan dia menyerahkan hal tersebut ke kepolisian dan KPK. Yasona mengatakan belum ada surat permintaan bantuan dari KPK. Politikus Partai Nasdem ini menjadi sorotan karena diduga terseret kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK pun telah menggeledah kediaman dan kantor Syahrul pada pekan lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihak penyidik akan memanggil para tersangka dan saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Namun, dia tidak menjawab apakah ada peluang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut diperiksa oleh penyidik KPK. Dia meminta masyarakat untuk menunggu kasus ini berjalan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah dinas maupun di kantor Kementan, penyidik KPK menyita sejumlah uang puluhan miliar rupiah di rumah dinas SYL dan juga mata uang asing. Selain itu ditemukan pula sebanyak 12 senjata api. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami senjata api tersebut yang ditemukan di rumah Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah senjata api tersebut ilegal atau legal dan juga apa kegunaannya? Ada yang mau ditanyakan? Untuk kedatangan Mas Febri hari ini, apakah pemeriksaan atau reunian? Maju lagi Pak. Maju lagi. Sudah kejauhan. Oke, baik teman-teman. Ya, jadi sebagaimana yang tadi pagi sudah kami sampaikan ya, dalam rangka untuk terus pengumpulan alat bukti yang sedang KPK lakukan dalam proses penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, tentu kan setelah melakukan penggeledahan kemarin ditemukan banyak bukti-bukti baik itu uang cash gitu ya, rupiah maupun mata uang asing di rumah dinas menteri yang teman-teman juga sudah sebagian mengetahui jumlahnya lumayan besar, kurang lebih 30 miliar itu.
termasuk juga dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda Metro Jaya. Tentu kan berikutnya kami mengagendakan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dikonfirmasi gitu ya, dari temuan bukti-bukti pada saat penggeledahan maupun dokumen-dokumen yang pada saat proses penyelidikan tentu kami juga telah mendapatkan ataupun memperoleh data dan informasi terkait dengan perkara ini gitu ya. Oleh karena itu betul hari ini tadi kami memanggil 3 orang ya, ada sebagai saksi tentunya ada Febri Diansah, kemudian Rasamala Ritonang dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Nah, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Sekali lagi bukan kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pengacara gitu ya, tapi memang kebetulan pekerjaan dari yang bersangkutan adalah yang kemudian kami tahu di surat panggilan adalah sebagai seorang pengacara. Sekali lagi tentu pemanggilan ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu dari kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain ya, termasuk di peroleh dokumen-dokumen tersebut ada di rumah pihak lain yang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK. Jadi nanti kami pasti akan update perkembangan dari pemeriksaan para saksi ini. Tentunya seperti biasa dalam perkara-perkara yang lain, kami selalu terbuka pada teman-teman, pada masyarakat sebagai bagian dari transparansi kerja-kerja KPK tentunya, dan kami juga mengajak teman-teman media, masyarakat terus mengawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini, gitu ya. Oke? Sandra? Katanya tidak ada surat panggilan tidak sampai, Pak. Oke, baik. Jadi setiap KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi pasti diawali dengan surat panggilan. Itu harus, karena memang kami patuh pada hukum acara pidananya atau aturan-aturan dalam penanganan sebuah perkara. Informasi dari teman-teman penyidik tentu surat panggilan sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Termasuk yang terakhir kami memperoleh informasi dari teman-teman penyidik sudah sampai. Tetapi nanti tentu kami akan cek kembali apakah surat panggilan itu sampai pada alamat sebagaimana di surat panggilan ataukah bisa jadi alamat yang berbeda. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL hilang kontak di luar negeri. SYL hilang kontak setelah melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar tak sedap itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini, kata Harfiq. Seperti diketahui, Syahrul Yassin Limpo jadi sorotan dalam sepekan ini setelah rumah dinasnya di Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Syahrul juga dikabarkan telah menjadi tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Mentan dan rombongan menggunakan maskapai Qatar Airways menuju Roma, Italia dan transit di Doha, Qatar. Sebenarnya rombongan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2023. Namun hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023, tidak ada data perlintasan Mentan sudah kembali ke tanah air. Kami sudah cek, yang bersangkutan belum termonitor di sistem sudah berada di Indonesia, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Kementerian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 September tahun 2023, atau 4 hari setelah keberangkatan Syahrul kunjungan kerja ke Eropa.
Penggeledahan terkait dugaan korupsi jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol. Kala itu Syahrul yang juga petinggi Partai Nasdem ini bersama sejumlah pejabat eselon sedang melakukan kunjungan kerja di negara Eropa tersebut. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Eselon I ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, dan ada beberapa staf, ujarnya. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing, karena mungkin tiket juga terbatas. Akhirnya terpisah, sambung Harfiq. Saat ditanya apakah ada kemungkinan mentan Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani KPK, Harfiq menjawab, wah insya Allah sih enggak, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insya Allah, sampai saat ini Harfiq tidak tahu di mana keberadaan Syahrul. Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum ada kontak sama sekali. Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita, pungkas Harfiq. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Mentan hilang kontak setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Berdasarkan catatan imigrasi, Syahrul meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 24 September 2023. Rombongan kemudian direncanakan kembali ke Indonesia pada 30 September. Namun, hingga 1 Oktober tidak ada data perlintasan mentan sudah kembali ke tanah air. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim menyebut dirinya juga sudah melakukan pengecekan. Wamentan Harfiq mengaku terakhir kali menghubungi mentan Syahrul ketika kunjungan di Spanyol bersama sejumlah pejabat eselon. Namun saat akan pulang ke Indonesia, rombongan berpisah karena mendapatkan tiket penerbangan yang berbeda. Meski hilang kontak, Harfiq meyakini jika Syahrul tak kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni membantah Syahrul hilang kontak di luar negeri. Dia mengatakan ada kegiatan Syahrul Yassin Limpo yang tidak bisa ditunda. Sahroni menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah memerintahkan Syahrul untuk kembali ke Indonesia pada 5 Oktober. Terakhir sebelum berangkat ya di acara di Spain itu kan ada 2 kunjungan ya, ada di Roma Itali, juga ada di Spanyol. Berarti Pak Menteri di Indonesia udah di ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor ke KBRI atau apa gitu Pak? Kelihatannya pemerintah tentu instansi yang bertanggung jawab soal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita. Gitu ya. Artinya karena keberadaan tidak ada, posisinya sementara diwakili oleh Pak Wamen. Ya tentu secara organisasi Pak Presiden mengarahkan kita agar tupoksi tetap berjalan sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian. Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis, ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 dirjen. Ini tidak kita harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti. Ini belum tahu kita nih posisi terakhir. Benar-benar tidak ada kontak Pak ya? Belum ada kontak sama sekali. Dan berencana lapor. Selesai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, keberadaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak diketahui. Menurut Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi, keberadaan terakhir Syahrul yakni di Spanyol untuk urusan kerja. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan Harfiq di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Harfiq mengatakan pihaknya saat ini kehilangan kabar atau lost kontak dengan mentan Syahrul Yassin Limpo. Kini pihaknya pun masih terus mencari tahu keberadaan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Syahrul menjadi sorotan publik setelah rumah dinasnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Harfiq menyampaikan informasi yang terakhir diterimanya, Menteri Syahrul berada di Spanyol. Pasalnya saat itu Menteri Syahrul bersama sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian melakukan kunjungan ke negara tersebut. Namun menurut Harfiq, akhirnya rombongan tersebut terpisah dari Menteri Syahrul. Saat ditanya apakah ada indikasi bahwa Menteri Syahrul kabur dari kasus yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, Harfiq menegaskan tidak.
Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Menteri Syahrul Yassin Limpo sebelum acara kunjungan ke Spanyol. Harfiq juga tidak tahu saat ini di mana keberadaan menteri dari Partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Syahroni mengatakan bahwa mentan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, Syahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mentan mulanya diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak Kementan masih mencari posisi keberadaan Syahrul seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi membantah adanya indikasi mentan Syahrul Yassin Limpo kabur ke luar negeri terkait proses hukum di KPK. Harfiq meminta semua pihak untuk menunggu kabar. Ia juga meminta semua orang turut berdoa bersama agar mentan Syahrul Yassin Limpo segera ditemukan. Dia mengatakan ada 2 kunjungan kerja yang dilakukan mentan, yakni di Italia dan Spanyol. Harfiq menegaskan sampai saat ini belum ada kontak lanjut sama sekali dengan dirinya. Dia pun menilai pemerintah serta instansi terkait mulai mencari posisi Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi memang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK sempat menggeledah rumah dinas Syahrul di Kompleks Perumahan Menteri Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik